Namo Buddhaya, di sini Suhu mau jelaskan 3 hal. Pelita, dupa wewangian, dan buah-buahan sesaji buah-buahan ya. Yang pertama, teman-teman sering pasang pelita. Untuk apa kita pasang pelita? Bahwa saya menuangkan minyak penerangan, minyak ya, dan pelita yang kita nyalakan untuk menerangi salah satunya batin kita yang masih serakah, gelap, penuh kebencian, kemarahan, dan kebodohan. Jiwa kita termasuk makhluk-makhluk lain begitu banyak di dalam kegelapan. Batinnya gelap, ataupun di alam yang gelap, alam peta, atau alam roh gentayangan, ataupun alam neraka. Nah, pelita ini waktu kita hidupkan, kita berdoa. Semoga dengan persembahan sedikit minyak ini dan pelita penerangan ini dapat menerangi batin-batin yang gelap, dapat menemukan ajaran kebenaran dan tersadarkan, baik secara untuk manusia, untuk makhluk-makhluk di alam kegelapan. Sehingga semoga mereka menemukan jalan terang. Ada yang memandu, bertemu orang-orang bijak. Nah, inilah doa pelita. Jangan salah, kebanyakan orang berharap untuk rezeki. Sebenarnya dengan batin kita terterangi, belajar kebenaran, rezeki pun tiba di saat kita tidak banyak kemarahan, kebencian, tidak banyak keserakahan. Dengan kita sering memberikan pelita, perlindungan untuk diri kita. Walaupun kita berdoa untuk semua makhluk. Dengan kita berdoa semoga semua makhluk terterangi jiwanya, batinnya. Kita pun mengingatkan diri kita tidak gelap. Yang kedua adalah dupa wewangian. Kenapa kita harus persembahkan dupa wewangian? Satu, kita harus bersyukur bahwa di mana tempat guru Buddha yang agung, Buddha, Dhamma, dan Sangha, para dewa dan dewi yang ada di cetia ataupun di wihara-wihara ataupun di kelenteng-kelenteng, ya, menerima persembahan kita. Kenapa mau menerima? Karena kita memohon semoga persembahan dupa wewangian ini dapat mengharumkan seisi ruangan tempat kita berdoa. Karena harum, siapa sih yang tidak suka? Kita pun manusia suka tempat yang harum dan bersih. Begitupun para dewa suka tempat yang bersih dan harum, wewangian. Kita sering mendengar wewangian. Tapi kita lupa waktu kita mempersembahkan dupa, ya, dupa seperti ini ataupun dupa seperti ini, itu adalah untuk mengharumkan ruangan. Tandanya kita menghormati, menghargai makhluk-makhluk suci, para dewa dan dewi, sehingga mau hadir, mau membantu makhluk-makhluk di sini, termasuk untuk kita, keluarga kita. Maka dupa itu dipersembahkan. Saya persembahkan dupa wewangian ini ya untuk Buddha, Dhamma, dan Sangha dan para dewa dan dewi, agar mereka mau menerima tempat kami ini bersih, harum, dan mau mendorong kami untuk belajar kebenaran. Mau memberikan kita semua hatinya penuh cinta kasih dan welas asih, sehingga dewa ataupun dewi suka dengan kita yang penuh etika. Ya. Bukan kita mohon diberikan uang dan lain-lain, bukan.
Tapi kita berikan dulu persembahan kita, yaitu bersih dan harum. Dengan kita berdamai, berteman dengan makhluk apapun juga, kita minta tolong pun jauh lebih gampang. Terutama kita minta tolong didorong untuk lebih sadar, lebih bijak, lebih waspada, lebih pengetahuan yang diberikan itu lebih, sehingga mampu menata duniawi kita yang tertutup kesombongan dan keserakahan ini. Maka kita memohon kehadiran para dewa dan dewi agar selalu bisa mengingatkan kita. Nah, untuk yang ketiga, persembahan buah-buahan ataupun sesaji buah-buahan. Di saat kita mempersembahkan buah-buahan, apabila kita sudah persembahkan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kepada para dewata dan dewi, maka saat itu sudah bukan milik kita. Kita sudah kasih, bukan milik kita lagi. Maka apa yang kita persembahkan itu sudah menjadi milik yang menerima. Kita jangan ambil bawa pulang lagi, nggak boleh. Karena kalau kita mau minta, kita harus pisahkan satu tempat lagi. Misalnya kamu menyediakan untuk kamu bawa pulang. Ada orang yang minta berkat, kesehatan, dan lain-lain. Pisahkan bahwa saya mohon berkat untuk kesehatan, dan lain-lain. Tapi apa yang kamu persembahkan kepada para dewa, itu sudah menjadi milik para dewa. Dan para dewa ataupun Buddha dan Sangha itu berhak untuk memberikan kembali kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan. Ya, termasuk dewa bumi, kadang juga suka makan buah. Ya, itu menjadi kemuliaan. Misalnya dewa Ti Changwang Pusa menerima persembahan saya. Ti Changwang Pusa yang punya welas asih, dia akan mengalirkan kembali kebajikan itu. Ini adalah persembahan dari suhu afuk yang diberikan kembali lagi kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan. Sehingga makhluk-makhluk yang menerima persembahan ini yang diberikan melalui Ti Changwang Pusa, Ti Changwang Pusa menyampaikan ini adalah persembahan umat cetia. Dengan begitu makhluk-makhluk yang masih kurang bijaksana, dia menerima persembahan buah, dia merasa senang dan bahagia. Makhluk itu menjadi mengenal kita, menyayangi kita juga karena kita suka memberi. Inilah persembahan lilin, dupa, buah-buahan. Tujuannya adalah untuk melatih kebijaksanaan kita dan kebajikan kita. Kemanapun kita berjalan, kita memberi, kita berteman, menumbuhkan cinta kasih dan welas asih. Begitulah lilin, dupa, dan persembahan buah-buahan. Semoga teman-teman mulai memahami ya. Terima kasih. Namo Buddhaya.